Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel YouTube Miftahul Jannah. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, di puasa Ramadan kali ini, Masya Allah teman-teman masih semangat ya puasanya. Semoga kita bisa beribadah lebih giat lagi, lebih dalam lagi di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah pahalanya yang berlipat-lipat ganda. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, buat teman-teman, balik lagi nih di podcast Miftahul Jannah dan sebenarnya ada hal-hal yang mau aku sharing, yang aku mau diskusikan nih sama teman-teman. Ya, teman-teman bisa mendengar aja podcast aku dan insya Allah jangan lupa di-share juga ya sebanyak-banyaknya. Oke, teman-teman, ngerasa nggak sih di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lain, tapi kenapa di bulan Ramadan banyak orang yang masih bermaksiat, banyak orang yang masih suka berbuat kemungkaran. Ya, kita membahas tentang para remaja, para anak muda zaman sekarang. Di malam hari waktunya orang-orang pada sholat taraweh, disitulah muncul tawuran anak-anak remaja yang mana mereka nggak sholat taraweh, tapi mereka ngumpul di suatu tempat. Kemudian mereka itu tawuran. Jadi tawurannya itu membawa, membawa sarung, tapi sarungnya itu diisi dengan batu. Nah, itu kan bahaya juga dan kalau kena badan atau bahkan kena kepala itu sangat-sangat sakit gitu. Nah, yang mirisnya mereka itu bukannya sholat tarawih tapi malah ya berkelahi. Jadi kayak ada 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B contohnya. Nah, kemudian si kelompok A itu punya dendam dengan kelompok B. Nah, si kelompok B juga punya dendam dengan kelompok A. Jadi mereka saling adu omongan, kemudian, berkelahi dan sampai tawuran. Jadi di situ, ada juga yang sampai menghilangkan korban. Dan ini kan sangat miris ya. Kenapa di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana bulan ini Masya Allah bulan yang berbeda dengan bulan sebelumnya, bulan-bulan yang lain, tapi kenapa banyak orang yang malah berbuat jahat gitu, ya. Mungkin mereka, ada sesuatu hal gitu yang membuat mereka itu tawuran, mungkin entah karena nggak suka atau karena memang pengen dianggap lebih hebat gitu ya kelompoknya sehingga, mmm, apa ya berantem atau berkelahi dengan kelompok lain. Nah, sebenarnya kan itu kan hal yang sepele tapi dianggap besar karena bisa menghilangkan korban nyawa. Ya walaupun nggak menghilangkan korban nyawa juga ya seandainya, tapi itu kan bisa membuat, kegaduhan. Ya kalau kegaduhan itu dilakukan, masyarakat itu nggak akan tenang dan bahkan kayak ngerasa khawatir dan takut. Nah buat teman-teman yang sekiranya punya anak atau punya adik, punya kakak yang mana mereka melakukan tawuran tersebut, ya harus diingatkan lagi gitu bahwa sayang banget ketika bulan Ramadan ini malah disia-siakan, malah dibuat hal-hal yang itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru seharusnya di bulan Ramadan ini kita perbanyak ibadah kita, perbanyak tilawahnya, perbanyak sedekah, perbanyak amal-amalan sunnah ya, perbanyak berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, bukan serta-merta malah kita jadi kayak tawuran, berantem, dan berkelahi dan itu sangat miris sebenarnya. Para pemuda saat ini, mereka tuh kehilangan jati dirinya. Mereka tahu di bulan Ramadan ini nggak boleh berantem, nggak boleh tawuran, tapi justru malah mereka kayak merasa mereka tuh nggak punya potensi dan mereka nggak bisa melakukan apa-apa, sehingga mereka hanya memuaskan hawa nafsunya, melawan serangannya, melawan musuhnya, sehingga mereka udah bisa nih melawan musuhnya sampai ada yang terluka atau bahkan sampai ada yang meninggal, mereka puas. Itu kan kena hukuman, kena pasal. Nah, dalam Islam,
Kalau kita tahu bahwa dalam Islam itu sangat memperhatikan pendidikan dalam Islam. Ya, karena pendidikan dalam Islam itu ya berbasis akidah. Jadi anak-anak sejak kecil itu ditanamkan akidah. Akidah kan adalah pondasi. Nah, tapi sayangnya ketika sistem kapitalis sekuler ini eksis di tengah-tengah kita, akidah itu nggak ditanamkan oleh anak-anak muda, oleh anak-anak yang mana mereka tuh jangankan belajar akidah ya, sholat aja banyak ditinggalkan, puasa aja banyak yang ditinggalkan. Nah, karena akidahnya itu masih goyah. Bahkan dari pemahaman-pemahaman agama yang lain pun mereka nggak paham. Coba kita tanya kepada para pemuda saat ini. Ya, ya setidaknya tanyalah ada berapa rukun Islam misalnya. Ya pasti ya dari mereka ada yang nggak paham, mungkin ada yang paham, ada yang enggak gitu ya. Tapi mayoritas dari mereka itu bahkan mikir-mikir lagi apa ya rukun iman, apa ya rukun Islam. Ya, ini sebenarnya kayak apa ya, miris banget sebenarnya. Ya, kemudian di bulan suci Ramadan ini ya kita nggak bisa ya melihat kemungkaran yang ada di tengah-tengah kita. Ya, ketika kita melihat ada para remaja yang tawuran, yang berkelahi, ya setidaknya kita memberikan arahan. Ya, karena memang arahan dari kita itu mungkin ya ada yang diterima oleh mereka, ada yang tidak. Karena memang peran negaranya itu nggak ada. Jadi peran negara itu hanya membiarkan mereka bebas bereksis, ya melakukan yang mereka inginkan, tapi nggak ada rem dari pemerintah gitu. Jadi kalau kita ya menasehati anak-anak pemuda zaman sekarang ya mungkin ada yang diterima, ada yang tidak nasihat kita ya. Tapi karena memang sistem saat ini sistem yang rusak gitu, yang melahirkan para pemuda yang lembek, yang nggak punya potensi, yang pemuda itu malah menyengsarakan dirinya, yang nggak bisa melakukan apa-apa. Agama pun ditinggalkan, yang penting mereka senang-senang, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang, mereka itu bahagia. Ini kan sangat buruk, sekuler, bebas. Mereka bebas mau melakukan apapun itu. Padahal dalam Islam, Islam itu sudah membuat aturan sedemikian rupa, seindah rupa, dan sebagus itu. Karena dalam Islam itu pasti ya ada hukumannya bagi pelaku yang sampai menghilangkan nyawa seseorang. Tapi di sistem sekarang tuh nggak ada hukumannya. Mungkin memang ya ada yang diberikan peringatan, ada yang dipenjara, tapi itu tidak bisa membuat efek jerak. Ya teman-teman, jadi sangat miris dan memang di podcast kali ini kita harus merenung juga. Ya, kita harus berpikir lagi lebih dalam gitu ya, bahwa kondisi saat ini tuh nggak baik-baik aja, mau di bulan Ramadan atau di bulan yang lain, tetap aja angka kerusakan pemuda saat ini semakin banyak. Nggak memandang bulan Ramadan, nggak memandang bulan lainnya. Ya, dan semoga di podcast kali ini ada manfaatnya dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah, kita selalu taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah, mengikuti syariat Islam, dan semoga kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Mungkin podcastnya nggak lama juga ya, tapi bisa mendapatkan hikmah dari podcast ini, bisa mendapatkan pelajaran dari podcast ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast ini. Sampai jumpa. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.